Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam sholat berjamaah, makmum ada dua macam. Yang pertama, makmum masbuk. Yang kedua, makmum muwafiq. Makmum masbuk adalah man lam yudrik min qiyamil imam qadran yasa'ul fatihah. Makmum masbuk adalah orang yang tidak mendapati dari berdirinya imam waktu yang cukup untuk membaca suratul Fatihah. Artinya, ketika makmum takbiratul ihram sampai imam ruku, tidak mencukupi waktu untuk membaca suratul Fatihah dengan sempurna. Dengan gambaran, ketika imam sedang membaca surat, kemudian makmum datang, kemudian takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, makmum membaca suratul Fatihah. Misalnya baru nyampe pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam ruku. Ini artinya bahwa makmum tidak mendapati waktu yang cukup untuk membaca suratul Fatihah dengan sempurna. Itulah contoh dari makmum masbuk. Binisbati ilal qiraatil mu'tadilah, dengan bacaan yang standar, dengan bacaan yang normal. Karena ada kalanya bacaan itu cepat, disebut dengan sari'ul qiraah, dan ada kalanya bacaan itu lambat, disebut dengan bati'ul qiraah. Nah, di antara cepat dan lambat itu adalah al-qiraah al-mu'tadilah, bacaan yang sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Artinya bahwa makmum masbuk adalah dia tidak mendapati dari berdirinya imam waktu yang cukup untuk membaca suratul Fatihah dengan bacaan yang standar, dengan bacaan yang normal, tidak terlalu terburu-buru, tidak terlalu cepat maksudnya, dan juga tidak terlalu lambat, tapi bacaannya adalah mu'tadilah, bacaan yang sedang. Yang kedua, makmum muwafiq. Makmum muwafiq ini adalah kebalikan daripada makmum masbuk. Apa itu makmum muwafiq? Berarti orang yang mendapati dari berdirinya imam waktu yang cukup untuk membaca suratul Fatihah. Ketika imam takbiratul ihram, langsung disusul oleh takbiratul ihramnya makmum. Nah, ini makmum memiliki waktu yang cukup untuk membaca suratul Fatihah bersama berdirinya imam. Ini adalah makmum muwafiq. Lantas bagaimana kalau si makmum ini ragu apakah dia mencukupi waktu untuk membaca suratul Fatihah atau tidak? Maka dikatakan di dalam kitab Fathul Mu'in, walau syakka hal adraka zamanan yasa'uha takhallafa li'itmamiha. Seandainya dia ragu apakah dia mendapati waktu yang cukup untuk membaca suratul Fatihah atau tidak, maka takhallafa li'itmamiha, maka dia harus terlambat untuk menyempurnakan suratul Fatihah. Artinya
Bagi orang yang ragu apakah waktunya cukup atau tidak untuk membaca suratul Fatihah, maka wajib baginya untuk menyempurnakan membaca suratul Fatihah. Wala yudrikur rok'atah, dia dikatakan tidak mendapati satu rakaat malam yudrikhu fir ruku'i, selama dia tidak mendapati imam dalam keadaan ruku'. Artinya mafhumnya adalah ketika makmum ini mendapati imam dalam keadaan ruku, berarti si makmum ini mendapati satu rakaat. Para hadirin hadirat rahimakumullah, makmum masbuk ada dua keadaan. Yang pertama, makmum masbuk yang disibukkan dengan bacaan-bacaan sunnah, seperti kata'awudhin, seperti membaca ta'awud, wa iftitahi, atau membaca iftitah. Jadi keadaan yang pertama, makmum masbuk yang disibukkan dengan bacaan-bacaan sunnah. Artinya ketika si makmum takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram, makmum ini tidak langsung membaca suratul Fatihah, di mana membaca suratul Fatihah itu adalah wajib. Tetapi dia setelah takbiratul ihram malah membaca doa iftitah atau dia membaca ta'awudz. Ini berarti si makmum yang disibukkan dengan perkara-perkara sunnah. Kata'awudzin wa iftitahi, disibukkan dengan bacaan sunnah, ta'awudz, dan membaca doa iftitah. Aulam yashtagil bisyai'in, atau dia tidak disibukkan apa-apa. Gambarannya adalah setelah dia takbiratul ihram dia diam. Dia diam, tidak membaca apa-apa. Atau istama'a qiraatal imam, atau dia setelah takbiratul ihram dia tidak membaca apa-apa, melainkan dia mendengarkan bacaan imam. Nah, keadaan makmum masbuk yang disibukkan seperti ini, maka qara'a wujuban minal fatihati ba'da ruku'il imami, maka dia wajib untuk membaca suratul Fatihah setelah rukuknya imam. Artinya ketika makmum setelah takbiratul ihram kemudian dia membaca doa iftitah misalnya, kemudian setelah itu membaca suratul Fatihah, baru pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah imam sudah ruku. Nah, imam ruku, maka bagi makmum yang seperti ini dia tidak boleh ruku mengikuti imam, melainkan dia wajib untuk membaca suratul Fatihah seukuran dengan bacaan sunnah yang ia baca. Kalau dia membaca hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dia membaca suratul Fatihah misalnya baru sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian imam ruku, maka dia tidak boleh ruku, melainkan dia harus membaca suratul Fatihah seukuran dengan membaca ta'awudz tadi. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya barangkali seukuran dengan membaca ihdinas siratal mustaqim, karena dia tadi baru sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian imam ruku, maka dia tidak boleh ruku dulu mengikuti kepada imam, tapi dia membaca suratul Fatihah seukuran sunnah yang ia baca. Karena sunnah yang ia baca itu adalah ta'awudz, maka seukuran dengan membaca ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau si makmum masbuk ini disibukkan dengan bacaan iftitah, misalnya doa iftitah, maka ketika imam ruku maka dia tidak boleh ruku, berarti dia harus atau wajib menyempurnakan suratul Fatihah, karena bacaan iftitah, doa iftitah itu kan cukup panjang. Jadi kira-kira seukuran membaca suratul Fatihah dengan sempurna. Keadaan yang kedua adalah makmum masbuk yang tidak disibukkan dengan bacaan-bacaan sunnah. Artinya ketika dia takbiratul ihram
setelah takbiratul ihram dia langsung membaca suratul Fatihah. Misalnya ketika nyampe pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam ruku, maka si makmum harus ruku mengikuti kepada imam meskipun bacaan suratul Fatihahnya belum sempurna. Lantas bagaimana dengan bacaan suratul Fatihah yang belum sempurna itu? Itu ditanggung oleh imam. Jadi kesimpulannya, makmum masbuk ada dua keadaan. Yang pertama, makmum yang disibukkan dengan bacaan sunnah. Maka ketika imam ruku, dia tidak boleh ruku, melainkan dia wajib membaca suratul Fatihah seukuran dengan sunnah yang ia baca. Kemudian keadaan yang kedua, makmum masbuk yang tidak disibukkan dengan bacaan sunnah, maka dia langsung ruku meskipun bacaan suratul Fatihahnya belum sempurna, karena itu ditanggung oleh imam. Para hadirin hadirat rahimah, ketika makmum masbuk sedang menyempurnakan bacaan surat Al-Fatihah seukuran dengan sunnah yang ia baca, maka apa yang ia dapatkan? Ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, makmum masbuk yang tertinggal karena menyibukkan dengan bacaan sunnah dikategorikan ma'dzur. Wa'udhira man takhallafa li sunnatin. Dikatakan uzur bagi orang yang terlambat karena menyibukkan dengan bacaan sunnah. Hukumnya disamakan dengan orang yang kabut il-qiraah, disamakan dengan orang yang lambat bacaannya. Orang yang lambat bacaannya li'ajzi khalqiyyin, karena kelemahan fisiknya, lidahnya susah untuk mengucapkan, susah untuk melafadzkan, diberikan kesempatan boleh tertinggal sampai 3 rukun tawil. 3 rukun tawil itu sampai imam di sujud yang kedua. Di dalam sholat, rukun itu kan terbagi 2. Yang pertama rukun qauli, yang kedua rukun fi'li. Rukun fi'li terbagi 2. Yang pertama rukun fi'li qasir, seperti i'tidal, duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang kedua rukun fi'li tawil, sisa dari rukun fi'li qasir. Nah, tertinggal 3 rukun tawil, berarti imam pada saat sujud yang kedua. Nah, makmum masbuk yang terlambat karena menyibukkan dengan bacaan sunnah dikatakan ma'dzur, dengan konsekuensi hukum dia boleh tertinggal sampai 3 rukun tawil. Gambarannya adalah ketika imam ruku, makmum masih membaca Fatihah. Imam i'tidal, makmum masih membaca Fatihah. Imam sujud yang pertama, makmum masih membaca Fatihah. Imam duduk di antara 2 sujud, makmum masih membaca Fatihah. Kemudian imam sedang sujud yang kedua. Nah, ketika makmum sudah menyelesaikan Fatihahnya, maka dia harus menyusul kepada imam dengan tartibnya sendiri. Dia ruku, makmum i'tidal, kemudian sujud yang pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud. Nah, jika si makmum ini mendapati imam dalam keadaan sujud yang kedua, maka dia mengikuti imam untuk rukun-rukun berikutnya. Tapi seandainya dikarenakan imam ini kan punya pergerakan sendiri, imam bangkit dari sujud yang kedua, makmum terus menyusul. Nah, seandainya makmum
mendapati imam dalam keadaan berdiri, ada dua kemungkinan. Ketika makmum dapat menyusul imam dalam keadaan imam berdiri, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ketika makmum mendapati waktu yang cukup untuk membaca suratul Fatihah, berarti si makmum disebut makmum muwafiq. Kemudian ketika si makmum tidak mendapati waktu yang cukup untuk membaca suratul Fatihah, berarti makmum disebut makmum masbuk. Nah, ketika makmum misalnya mendapati imam dalam keadaan berdiri pada saat imam sedang membaca surat, kemudian makmum baru berdiri kemudian membaca suratul Fatihah. Belum sempurna bacaan Fatihah yang dibaca oleh makmum, imam keburu ruku, maka si makmum ruku bersama imam karena dia disebut makmum masbuk, karena dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca suratul Fatihah. Misal ketika makmum mendapati imam dalam keadaan berdiri kemudian ruku, maka si makmum langsung ruku bersama imam karena si makmum dikategorikan makmum masbuk. Kemudian pendapat ulama yang kedua, kalau tadi pendapat ulama yang pertama dikatakan ma'dzur dan ini tidak mu'tamad. Nah, pendapat yang kedua dikatakan mu'tamad, yaitu makmum masbuk yang tertinggal karena disibukkan dengan bacaan-bacaan sunnah dikategorikan ghairu ma'dzur, bukan udzur, sehingga konsekuensi hukumnya adalah dia hanya boleh terlambat dari imam dengan dua rukun fi'il. Apa dua rukun fi'il itu? Ruku dan i'tidal. Gambarannya adalah ketika imam ruku, makmum masih menyempurnakan Fatihahnya. Kemudian ketika imam i'tidal, makmum masih menyempurnakan Fatihahnya. Kemudian ketika imam mau sujud, berarti si makmum sudah tertinggal dua rukun fi'li. Apa dua rukun fi'li tadi? Yang pertama ruku, yang kedua adalah i'tidal. Maka wajib bagi makmum untuk niat mufaraqah. Kemudian seandainya imam dalam keadaan ruku, makmum masih menyempurnakan Fatihah. Kemudian imam i'tidal, makmum baru beres menyempurnakan Fatihahnya. Maka bagi makmum tidak boleh ruku karena dia sudah tertinggal satu rakaat bersama imam. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia wajib mencocoki bersama imam, yaitu i'tidal untuk sujud. Para hadirin hadirat rahimakumullah, ini adalah pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa makmum masbuk yang tertinggal li sunnatin karena menyibukkan dengan bacaan-bacaan sunnah, pendapat yang kedua dikatakan ghairu ma'dzur, dengan konsekuensi hukum tidak boleh tertinggal dua rukun fi'li. Nah, ini adalah pendapat yang mu'tamad. Sedangkan pendapat yang pertama dikatakan ma'dzur dengan konsekuensi hukum mendapatkan kesempatan sampai 3 rukun fi'il tawil, ini dikatakan pendapat yang ghairu mu'tamad. Sedangkan pendapat yang mu'tamad adalah pendapat yang kedua. Kenapa pendapat yang kedua ini dikatakan mu'tamad? Karena makmum masbuk yang menyibukkan dengan perkara-perkara sunnah, dengan bacaan-bacaan sunnah, kemudian dia terlambat, itu berarti karena dia lebih cenderung, lebih condong kepada perkara yang sunnah ketimbang perkara yang wajib. Karena bagi makmum masbuk itu seharusnya langsung kepada perkara yang wajib, yaitu membaca suratul Fatihah.
Maka pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa makmum seperti itu dikatakan ghair ma'dzur, boleh terlambat asalkan tidak boleh lebih daripada 2 rukun fi'li. Karena alasannya adalah dikatakan ghairu ma'dzur karena si makmum ini lebih cenderung kepada perkara yang sunnah dibandingkan kepada perkara yang fardu. Itulah pembahasan tentang makmum muwafiq dan makmum masbuk. Sedangkan bagi makmum muwafiq, kalau seandainya dia terlambat karena menyibukkan dengan perkara-perkara sunnah, maka baginya boleh terlambat, maka baginya diberikan kesempatan terlambat sampai 3 rukun tawil. Misalnya gambarannya makmum takbir menyusul bersamaan dengan takbirnya imam, misalnya dalam sholat sirri, kemudian si makmum membaca iftitah, membaca ta'awud, membaca perkara-perkara sunnah. Ternyata si imam ini tidak membaca iftitah, dia langsung fatihah, kemudian setelah fatihah dia nggak baca surat, dia langsung ruku. Nah, di saat makmum baru nyampe pada ayat misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah ruku, berarti si makmum muwafiq ini terlambat dan diberikan kesempatan boleh terlambat sampai 3 rukun tawil. Barangkali itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.